Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizik Padilla, dan saya dari kelas B, NIM saya 071. Sekarang saya akan membuat video mengenai penjelasan digital branding. Oke, jadi apa itu digital branding? Sesuai dengan namanya, brand merupakan sebuah upaya kreatif dalam memberikan informasi pada masyarakat atau orang-orang yang ingin kita tuju tentang bisnis atau usaha yang kita jalani. Dengan adanya branding, maka bisnis kita akan lebih berkesan bagi masyarakat sehingga akan lebih mudah dan akan selalu teringat. Kemudian untuk kata digital, mayoritas orang selalu terlibat dengan dunia yang sangat jauh lebih besar dengan adanya internet. Oleh karena itu, memanfaatkan internet dalam hal membangun sebuah brand merupakan hal yang wajib untuk saat ini. Dengan kata lain, digital branding adalah proses membangun dan membingkai sebuah brand secara online seperti dengan menggunakan website, aplikasi, sosial media, dan lain sebagainya. Digital branding merupakan salah satu cara yang paling mudah dan efisien dalam menyampaikan keunggulan produk kita di era komunikasi online seperti saat ini. Selain itu, digital branding juga sangat membantu dalam hal membangun koneksi dengan pelanggan. Melalui digital branding juga, maka kita akan lebih mudah dalam menunjukkan kehadiran bisnis kita di tengah masyarakat dalam dunia digital, sekaligus mampu dalam membantu menjalankan beragam strategi marketing yang akan dijalankan ke depannya. Oke, selanjutnya penerapan digital branding. Pada penerapannya dalam dunia nyata, sebuah brand tidak cukup hanya dengan menyampaikan pesan, lalu mengharapkan audiens atau target yang ingin kita tuju mempercayai pesan yang kita berikan, begitu. Nah, kita perlu menunjukkan nilai-nilai dari brand yang kita jual, kemudian mengkomunikasikannya melalui digital branding. Salah satu cara yang paling umum dalam menunjukkan brand kepada audiens adalah dengan memperlihatkan logo usaha atau bisnis kita. Di dalam logo tersebut terdapat makna atau pesan tersembunyi yang ingin disampaikan kepada orang-orang. Kemudian, setiap logo perusahaan ada yang mudah untuk dipahami maksud dan tujuannya, dan ada juga yang butuh pemahaman ekstra, seperti perlu mengetahui sejarah perusahaannya atau impian perusahaan tersebut di masa mendatang. Contohnya adalah perusahaan Greeners Company. Nah, ini adalah media online yang fokus pada berita lingkungan hidup dan gaya hidup ramah lingkungan. Nah, dari penamaannya, The Greeners, kita para audiens mungkin sudah dapat mengira-ngira kemana arah media ini bergerak. Nah, yaitu hal yang berbau hijau seperti tumbuhan dan hal yang ramah lingkungan. Mungkin kita dapat mengira-ngira seperti itu. Nah, kemudian juga dari logonya yang terdapat daun berwarna hijau juga memberikan petunjuk bahwa perusahaan ini bergerak di sektor alam. Nah, dari nama dan juga logo perusahaan ini, kira-kira kita sebagai audiens sudah mendapatkan gambaran ya, kira-kira perusahaan ini bergerak ke arah mana dan dalam bidang apa. Kemudian ada juga perusahaan yang cukup susah dipahami dengan mudah. Contoh yang paling umum adalah Google gitu ya. Nah, logo Google sudah sangat familiar dengan orang-orang di seluruh dunia. Namun untuk makna logo Google sendiri tidak memiliki definisi yang pasti. Logo G pada Google merujuk pada penamaan awal Google sendiri, yang dimulai dari abjad G. Kemudian untuk penamaan Google sendiri itu merupakan kesalahan pada saat dimulainya perusahaan Google. Karena pada awalnya perusahaan ini ingin memberikan nama Gold yang merujuk pada perhitungan untuk angka 1 yang diikuti oleh 100 angka 0. Nah, maksud dari penamaan ini sendiri adalah di mana perusahaan Google ini ingin menunjukkan bahwa mereka merupakan mesin pencari terbaik yang tidak terbatas di internet. Tantangan berikutnya dalam membangun digital branding zaman sekarang adalah zaman yang semakin kompetitif. Sekarang persaingan bisnis menjadi semakin ramai dengan banyaknya perusahaan baru yang datang
dan juga pasar yang semakin bervariasi pilihannya. Jadi menjual sebuah branding perusahaan saja untuk sebuah perusahaan besar itu tidaklah cukup, gitu ya. Para petinggi perusahaan atau CEO saat ini juga menjual personal brandingnya atau kepribadian dirinya untuk diketahui masyarakat umum. Hal yang dilakukan petinggi perusahaan dalam melakukan personal brandingnya adalah seperti terjun ke lapangan langsung untuk menginspeksi pekerjaan, sering tampil di media, dan juga cara berkomunikasinya kepada para masyarakat begitu, atau target pasar yang ingin dituju. Para petinggi perusahaan yang terjun langsung ke lapangan ke pekerjaan yang paling dasar berarti ada pesan gitu yang ingin disampaikan kepada masyarakat bahwa mereka sebagai atasan juga terjun langsung untuk ikut bekerja di sektor yang paling dasar sekalipun gitu. Contohnya untuk perusahaan Indonesia sendiri yang CEO-nya atau petinggi perusahaannya sering terjun langsung ke lapangan untuk menguji produk atau jasa yang ia miliki gitu ya, yaitu adalah CEO Gojek, Pak Nadiem Makarim. Saat masih menjadi CEO Gojek, Nadiem Makarim sering menggunakan layanan Gojeknya sendiri untuk menguji kelayakan kinerja perusahaannya, mulai dari sistem aplikasinya, pelayanan drivernya, hingga selesai diantar ke tujuan. Di saat itulah Nadiem Makarim akan diliput oleh media dan memberikan kesan bahwa pemilik perusahaan Gojek pun bekerja langsung bersama karyawannya yang terjun langsung di lapangan. Nah, hal ini memberikan kesan gitu ya, yang segar di masyarakat Indonesia bahwa petinggi perusahaan selevel nasional pun peduli dengan karyawannya yang bekerja di paling dasar. Ketimbang pandangan umum mereka bahwa bos perusahaan selalu bekerja dengan santai di kantor, ketimbang terjun langsung ke lapangan. Dan juga semakin kesini, para petinggi perusahaan makin mengikuti perkembangan zaman gitu, termasuk dalam dunia fashion. Tidak seperti zaman dahulu yang dimana para petinggi perusahaan selalu menggunakan pakaian yang formal seperti berjas atau berdasi. Sekarang para pemimpin atau pemilik perusahaan yang paling besar di dunia sekalipun hanya menggunakan pakaian santai seperti kita pada masyarakat umumnya gitu. Nah, ini sering terlihat seperti petinggi perusahaan Tesla, Elon Musk, terus juga Microsoft, Bill Gates, atau yang paling sering kita gunakan produknya yaitu Meta, atau lebih dikenal Facebook yaitu Mark Zuckerberg, sering sekali menggunakan pakaian yang sederhana gitu, tidak selalu formal seperti bejas atau pakaian kenegaraan umumnya, tapi hanya dengan kaos biasa yang polos dan juga tidak bernilai mahal begitu ya. Nah, dari kasus ini sebenarnya apa sih yang ingin ditunjukkan oleh para petinggi perusahaan itu kepada masyarakat atau target pasarnya? Mengapa ia menggunakan pakaian yang biasa saja? Ada beberapa teori sebenarnya yang dapat disampaikan. Salah satunya adalah para petinggi perusahaan itu ingin menunjukkan bahwa pakaian tidak mempengaruhi kinerja. Jadi hanya dengan pakaian biasa saja itu bukan berarti kinerja kamu jelek. Bahwa kalau kita berpakaian jas atau berpakaian formal berarti harus bekerja di perusahaan besar atau perusahaan yang ibaratnya selevel nasional. Pakaian yang sederhana ini juga memberikan kesan bahwa perusahaan lebih mementingkan kualitas layanannya atau produknya ketimbang mereka membuang waktunya untuk memilih pakaian atau baju gitu. Jadi dengan pakaian dasar saja mereka dapat berpikir dengan cepat. Mereka dapat berpikir bagaimana membuat produk yang baik, menginvestasikan waktunya agar memikirkan jasa perusahaannya ke depan seperti apa, ketimbang memikirkan waktu yang digunakan untuk memilih baju. Nah, jadi sebenarnya ilmu digital branding ini tidak hanya dapat diterapkan dalam dunia bisnis gitu ya,
Tetapi kalau kita bicara secara personal, ilmu digital branding ini juga sering diterapkan dalam halnya politik gitu. Nah, salah satu contohnya seperti apa? Hal yang paling umum aja di Indonesia adalah Pak Presiden Joko Widodo gitu ya. Pak Jokowi ini sering sekali menggunakan pakaian standarnya ya saat terjun langsung ke lapangan, yaitu pakaian kemeja putih, celana hitam, dan juga sepatu yang biasanya selalu ia pakai. Nah, dari pakaian sehari-harinya ini terlihat bahwa Pak Jokowi yang menunjukkan gitu bahwa ia adalah presiden yang sederhana, tidak terlalu memikirkan pakaian, tetapi langsung terjun langsung ke lapangan dengan pakaian apa adanya gitu. Kemudian juga dari cara berpakaiannya Pak Jokowi ini, saat ia terjun langsung ke lapangan, ia sering menggulung ibarat lengan tangannya untuk digulung agar ia lebih mudah gitu ya, perkiraan agar dia lebih mudah beraktivitas. Nah, ini kan juga menunjukkan kepada masyarakat gitu ya bahwa Pak Jokowi ini merupakan kerja keras dengan terjun langsung ke lapangan serta ikut membantu proyek-proyek besar yang ia buat gitu. Ini kan ibaratnya juga sebuah branding gitu ya, atau image yang ingin ditampilkan dari seorang presiden kepada masyarakat bahwa presiden itu bahwa presidennya juga merupakan masyarakat biasa yang terjun langsung ke lapangan, tidak hanya bekerja di kantor atau duduk di istana negara seharian. Seperti itu. Ya, itu tadi penjelasan mengenai digital branding dari saya gitu. Mungkin masih banyak kekurangan dalam video ini, cuman untuk kedepannya dan juga hal yang akan saya lakukan pasti saya akan perbaiki ketimbang dari hal yang saya sampaikan dalam video ini saja. Oke, kurang lebih mohon maaf. Video saya tutup saat ini juga.